menjangkau lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nepal. Wah, setiap hari Rabu seperti biasa nih Ica bakal nemenin Nepal di rumah sambil nyantai-nyantai, sambil selesai istirahat mungkin di kantor gitu. Ada cerita kopi, cerita komunitas paling inspiratif nih kali ini. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ada perwakilan dari PKBI Sumbar. Nah, kita perkenalan dulu kali ini sama bapaknya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, boleh Pak diperkenalkan namanya? Kita berkenalan dulu berarti ya? Oh iya, kita sebenarnya tadi udah perkenalan, tapi kalau mau kenalan dulu juga boleh saya Ica nih, Pak. Ica ya, Firdaus. Oke, Ica. Bapak Firdaus nih di Ya. sini. Boleh Pak perkenalkan diri nih ke Nepal kita nih yang lagi nonton. Sebutannya Nepal ya? Iya, Oke. Nepal. Baiklah, selamat siang Nepal. Saya Firdaus Jamal. Saya Direktur PKBI Sumatera Barat. Ya. Oke, Apalagi yang mau dikenalin? Wow. Oke, kesibukan Pak Firdaus nih selain dari di PKBI Sumbar nih Pak, kesehariannya mungkin? Saya kalau diruntut ke belakang ya, saya ini hanya aktivis lembaga non pemerintah sejak lebih dari 30 tahun yang lalu ya. Jadi sejak masih zaman mahasiswa, saya merintis aktivitas saya di lembaga non pemerintah saja. Dulu saya bergiat lebih banyak di lembaga yang perhatian terhadap konservasi hutan. Lebih 12 tahun saya bekerja di lembaga internasional untuk konservasi hutan, World Wildlife Fund namanya, di Taman Nasional. Lalu entah tahulah ini saya bekerja di PKBI ini juga lembaga non pemerintah. Ini sejak mahasiswa saya sudah mengenal organisasi ini. Jadi sejak masih di perguruan tinggi dulu, itu saya sudah kenal dan terus sudah 20 tahun nih di PKBI. Okay. Tapi saya juga mengajar di Universitas Negeri UIN ya. UIN. Di UIN mengasuh beberapa mata kuliah di Fakultas Dakwah. Ya, Fakultas Dakwah, jurusan pengembangan masyarakat Islam. Tapi selebih itu saya pekerja sosial lah di mana-mana gitu ya. Oke, berarti emang dari zaman masa-masa masih mahasiswa nih udah lumayan berkecimpung di dunia aktivis ya Pak ya? Ya, begitulah. Oke. Tapi aktivis zaman dulu kan? Nggak apa Pak, aktivis itu kan nggak yang lekang oleh waktu juga kan? Maksudnya walaupun kita sudah tidak berada di sana, tapi pasti yang ada di sana pasti ingat, oh iya ini alumni kita. Pasti kan ada kayak gitunya gitu. Oke Pak, nah sebenarnya PKBI Sumbar ini apa sih Pak? Ya ini organisasi non pemerintah yang ya kalau dilihat dari runtut tahunnya juga zaman dulu ya, berdirinya di awal kemerdekaan tahun 57. Oke. Jadi sekarang ini sudah memasuki usia 64 tahun ya. 23 Desember 1957. Itu pertama berdirinya. Nah, organisasi ini didirikan oleh para sukarelawan. Tapi sukarelawan yang mempunyai background profesional ya. Ada dokter, tenaga kesehatan lah. Para dosen, ya akademisi di fakultas khususnya dari UI ya. Karena ini di Jakarta berdirinya. Tahun 57 itu Indonesia baru merdeka. Kondisi ekonomi kita sangat tidak baik waktu itu, belum ya, kita baru tumbuh, tapi tingkat kelahiran itu tinggi. Ya setiap ibu dia tidak bisa lah mengendalikan atau merencanakan kelahiran dengan baik, sehingga layanan kesehatan juga tidak ada dengan baik. Banyak ibu meninggal karena melahirkan. Nah, didasarkan ini para sukarelawan ini mendirikan organisasi PKBI ini. Nah, itu awal berdirinya PKBI ini tahun 57, lebih keperhatian kepada tingginya angka kematian ibu. Nah, itu anunya. Nah, sejak berdiri itu para penggagas ini mempunyai visi ya, mendorong terwujudnya keluarga bertanggung jawab. Nah, itu anunya visi dari sejak berdirinya itu ya. Itu ya, Pak, ya. Nah, sampai sekarang saya kira itu sangat relevan kan. Kita berasal dari seluruh ini dari keluarga kan. Iya. Saya mempunyai keluarga, Ica juga kan, dan yang lain-lain juga demikian gitu. Iya, benar-benar. Itu Ica. Oke. Nah,
Kan PKBI ini singkatan nih Pak. Ya. Apa sih kepanjangan dari PKBI Pak? Karena dia perhimpunan orang-orang, dia menyebut diri Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Kalau dirunut ya, ketika 57 itu di internasional sudah ada organisasi yang serupa, namanya International Planned Parenthood Federation ya. Nah, setelah itu sekitar tahun 62, PKBI menjadi member dari Federasi Keluarga Berencana Sedunia itu. Jadi sampai sekarang PKBI ini anggota dari Federasi Keluarga Berencana Internasional ya, Pak, ya. Yang pusatnya di London ya. Ini organisasi non pemerintah juga, bukan PBB ya. Bukan dari PBB berarti. Bukan, Pak, ini organisasi non pemerintah. Ya. Berarti emang beruntut sampai ke internasional. Ya. Dan emang masalah yang harus diperhatikan sih sebenarnya masalah keluarga ini, karena semua kita terlahir dari keluarga. Gitu. Iya benar. Nah, kenapa sih Pak? Kan itu yang dari Indonesia itu tahun 57 tadi Pak. Kalau di Sumbar sendiri lahirnya kapan ya Pak? Sumbar itu menurut sejarah yang saya baca, karena saya belum ada juga di organisasi itu. Iya Pak. Di organisasi PKBI ini tahun 74. 74. Jadi 74 itu ya saya umur berapa tuh? Lebih kurang 7 tahun. Jadi organisasi itu saya sendiri 7 tahun. Ini sudah ada organisasi di sini. Saya lihat di sejarahnya itu yang memperkenalkan selain persoalan merencanakan kelahiran, jadi PKBI ini yang memperkenalkan pertama kali alat kontrasepsi yang modern yang kita kenal saat ini. Ada kondom, ada spiral, ada suntik, ada pil. Itu PKBI. Pemerintah belum ada tuh tahun 57 itu kan. Pemerintah belum mengenal ini. Lalu yang lainnya itu adalah masalah cacingan di anak-anak tuh. Jadi dulu itu kita ini masih sangat tinggi angka kecacingan anak gitu. Lalu satu lagi persoalannya ada kekurangan garam yodium, sehingga menumbuhkan gondok tuh kan. Itu juga PKBI prakarsa awalnya seperti itu ya, kepada masyarakat di Sumatera Barat ini awal-awal itu. Gitu. Itu Ica ya. Berarti PKBI ini tidak hanya konsentrasinya tidak hanya tentang keluarga ini ya Pak, maksudnya buat untuk keluarga berencana, yang keluarga yang cukup 2 anak lebih baik, nggak itu gitu dia. Ya Pak ya? Nah ini memang kita harus sedikit kupas sejarah itu ya. Jadi ketika PKBI yang tahun 57 itu, salah satunya itu, mungkin saya sebutkan lah, karena dia sejarawan dari PKBI ini, namanya Dokter Mayor Jenderal Soeharto. Dia tentara, dia dokter. Ini salah satu relawan pendiri. Dia ini dokter pribadi Presiden Soekarno, presiden pertama kita. Jadi dia yang sebenarnya mengumpulkan orang-orang untuk membentuk perkumpulan ini. Pada saat gagasan ini sudah sudah jadi, dia sampaikan gagasan ini ke Presiden Soekarno. Presiden Soekarno kurang setuju dia waktu itu, kurang mendukung, karena menurut Presiden Soekarno perlu negara ini mempunyai orang banyak, karena kita kan baru negara kecil waktu itu ya. Tapi bagaimana soal kematian ibu ini? Soekarno bilang jangan diatur-atur itu dulu lah. Nah baru setelah permintaan Orde Baru, karena permintaan Orde Baru itu banyak pemikir ekonomi ya, baru gagasan ini disambut baik. Jadi dari tahun 57 sampai tahun 67, lebih kurang 10 tahun itu, pemerintahan Orde Baru ya, ini PKBI seperti organisasi bawah tanah lah. Jadi belum terbuka ya, karena tidak didukung oleh pemerintah. Baru tahun 67 terbentuknya pemerintahan Orde Baru, gagasan ini disampaikan secara terbuka. Mungkin Ica belum kenal, tapi kalau pergi ke UI, ada gedungnya itu Prof. Wijoyo namanya. Prof. Wijoyo ini kan ahli ekonominya Presiden Soeharto. Jadi ekonom UI yang terkenal itu. Nah, Prof. Wijoyo orang yang merespon PKBI ini dengan awal. Nah, tahun 74 PKBI membuat sebuah pertemuan nasional tentang kependudukan. Disitulah lahir program pemerintah pertama tentang KB. Nah, itu yang tadi pemerintah mulai merencanakan tentang jumlah anak yang boleh bagi pegawai negeri sipil, tentara, Polri, itu tidak boleh lebih tuh. Nah, kalau lebih nanti berpengaruh kepada karirnya, ya kan? Kenapa pemerintah mempunyai perhatian seperti itu? Karena ternyata ada teori, ya, teori ekonomi yang mungkin Anda sudah tahu juga, tuh Ica tahu. Ada teori Robert Malthus namanya, tentang pertumbuhan makanan dengan pertumbuhan orang. Nah, itu yang menjadi basis. Jadi
Prof. Wijoyo yakin betul ini membangun negara ini kalau tidak dikontrol jumlah orangnya tidak akan tumbuh baik kita gitu. Nah, gagasan ini dibeli oleh pemerintah dari PKBI ya. Nah, itulah pelayanan KB resmi pertama di negara ini yang dilakukan oleh PKBI. Yang Anda kenal sekarang ini. Nah, baru lahir BKKBN dan sebagainya, itu belakangan ya. Yang ada genre segala macam sekarang ini, itu dia. Jadi PKBI ini pelopor keluarga berencana di negara ini. Jadi yang memulai ya, ya gitu. Oh oke. Berarti emang berarti konsentrasi awalnya itu bukan hanya keluarga berencana ya Pak? Bukan. Tapi mengurusi banyak berbagai macam penyakit yang ada timbul di keluarga juga berarti Pak? Ya, masalah penduduk ini sebenarnya sangat kompleks ya. Mungkin ini kita bisa bahas lebih lengkap nanti Ica. Karena penduduk ini menjadi tolak ukur ya. Nanti akan saya cerita nih, tahu nggak sekarang penduduk negara kita sudah berapa? Kan kita baru sensus penduduk nih kan? Iya benar-benar. Ya, 2020 ya. Oh oke. Nah, ada nggak sih Pak struktur organisasinya Pak? Ada. Karena kan kompleks banget nih gitu. Betul, ini organisasi nasional. Iya. Jadi ada pengurus PKBI nasional, ada pengurus PKBI di daerah, di provinsi ini, dan ada di cabang, di kabupaten kota. Sekarang ini di 25 provinsi ada PKBI. Oke. Dari 34 provinsi yang ada ini, 25 sudah ada kantor perwakilan. Nah, di Sumatera Barat ini, itu yang tadi saya cerita ya, 74 sudah ada. 74 tahun ya. 74 ya. 74 sudah ada. Jadi ada bertingkat begitu, tapi dalam tata kelola organisasinya dia desentralisasi. Jadi sebelum negara ini melakukan otonomi daerah, ini sudah otonom dia. Begitu. Berarti bergerak dahulu lah daripada pemerintah Ya itu tadi, sebenarnya. PKB ini pelopor lah dari keorganisasian, ide-ide gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, siapa sih ketua PKBI Sumbar Pak? Sumbar ya, sekarang ini beliau ini profesinya dokter. Oke. Dia dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Aladin, spesialis obstetri ginekologi ya, kebidanan. Ya, dia teman saya sebenarnya sejak mahasiswa, jadi kami sebaya ya. Beliau sehari-hari menjadi profesional dokter juga di Agam ya, di Lubuk Basung. Dia mempunyai klinik di sana, rumah sakit Rezeki Bunda itu, Dr. Aladin ya. Oh oke. Nah, kalau di Sumbar sendiri Pak, letak kantor PKBI di mana nih Pak? Ini di Jalan Sultan Syahrir nomor 50 seberang Padang. Oh, di seberang Padang. Ya. Oh oke. Lumayan ya kalau dari kantor sini lumayan. Lumayan. Agak... Ini utara selatan kan, ini utara. Kantornya apa namanya ini? TV kita ini. Ini rumah saya dulu dekat sini kan. Selatan utara jadi jauh lumayan ini. Oke. Nah, latar belakang nih Pak. Kalau bilang kan PKBI ini adalah ada strukturalnya tadi gitu. Tapi latar belakang orang yang ada di PKBI itu berbagai macam nggak? Atau satu ini aja? Saya background saya teknik pertanian. Oke. Saya ya, tapi tadi tuh teman saya pengurus itu dokter ya. Ada sarjana hukum, ada budayawan, macam-macam ya. Ada psikolog kan. Karena organisasi ini tentang keluarga kan. Iya benar. Jadi mencerminkan keluarga yang beragam juga lah di dalam. Oke. Nah, halo Bang. Nah, habis ini kita bakal bahas lagi nih apa yang bakal ada lagi nih di PKBI. Ada nggak program-programnya dan segala macamnya. Tapi tetap di sini aja dulu.